Dia ngeramal apa Nah, emangnya dia tuh maksudnya? meramal berbagai bencana alam akan terjadi Oke, di hari ini 2021. kejadian Yes. apa di Mamuju gempa bumi. Hai Mi. Hai Tan, hai Hai Militan. Kembali Iya, lagi balik bersama lagi kita. bersama kita. Jangan lupa 3M. Yes, pakai Masker, cuci tangan, dan jaga jarak, jauhi kerumunan. Iya, betul. 3M. 3M. Ember. Jadi kita mau bahas tahun yang baru. Yes, tahun baru 2021. Biasanya tuh kalau di 2020 akhir atau tahun-tahun di bulan Desember rame tuh media-media. Apakah yang akan terjadi di tahun depan? Apakah yang banyak bakalan terjadi? Apakah ada bencana alam? Apakah banyak kecelakaan? Atau ada perceraian artis? Gitu. Rame tuh ya, kayak gitu-gituan. Lu udah cocok banget nih, bener bawa-bawa gosip gitu Mi. Biasanya nanya, siapa yang bakal bercerai? Siapa yang bakal ini itu Iya, ya kan? soalnya kan rata-rata biasanya kalau udah awal tahun baru mereka punya resolusi. Yes, resolusi. Atau pengen apa, terus pengen tahu nih kira-kira setahun ke depan kayak gimana, kayak gitu-gitu. Nah, lo tipikal yang ngikutin kayak gitu atau enggak Mi? Gue tipikal yang emang suka kepoin dan ngikutin. Oke. Karena suka sama ramalan, suka sama zodiak, suka sama primbon, suka sama yang berbau-bau kayak gitu. Tapi tetap berdoanya sama Tuhan ya. Ini cuma sekedar suka ya. Cuma sekedar suka. Yes. Kalau gue nah, tuh dia tuh percaya nggak lo? Ya percaya nggak percaya sebenarnya balik lagi. Kalau yang bagus percayain aja. Siapa tahu terjadi. Amin. Semesta alam mendukung ya kan. Doain gitu ya, bagus-bagus ya. Kalau yang jelek no comment. Kalau yang jelek gak usah dibaca, mendingan skip aja. Karena kalau dibaca jadi kepikiran, Bo. Iya, betul. Jadi kepikiran, ngerinya ntar mau jadi kejadian gitu kan. Jadinya disugesti malah jadi gitu ya. Tapi iya sih, gue juga kayak gitu sih. Maksudnya kalau mengingat 2020 itu kayak sekejap saja gitu ya. Karena nggak ada bulan-bulan yang lain, Januari, Februari, Maret, pandemi 2021 kagak ada tuh. Tiba-tiba loh tahun baru gitu kan. Jadi ya udah, jadi emang banyak ini sih, banyak berdoa supaya 2021 tuh lebih baik gitu. Yes, dan jangan terlalu banyak ekspektasi sih gue kalau waktu itu segitu mikirnya. Udah mulai mengelola ekspektasi dengan baik juga sih sebenarnya gue. Mengingat terlalu bermimpi tinggi waktu 2020 lo dijatuhin. Udah kayak lagu butiran debu, terjatuh dan tidak bisa bangun lagi gitu kan. Bener banget. Iya. Terus kalau lo ngelihat ramalan apa Mi? Nah tuh lagi rame banget nih guys nih 2021. Ramalan dari Mbak disensor namanya. Tapi gue rasa dia tahu nih kita omongin, kupingnya gatel. Oh gitu. Emang dia sehebat itu Mi? Enggak. Lo kira hantu diomongin datang masalahnya jadinya. Dia ngeramal apa sih Mi emangnya Mi? Nah tuh rame banget tuh. Sampai kan gue kepo ya, dia ramal apaan aja sih ya kan di 2021 ini. Gue ketik tuh di Google ramalan, baru tulis ketik ramalan doang, nongol langsung lengkap ramalan Simba langsung paling atas. Waduh. Berarti tuh banyak yang Google dong tuh nama ini bener, ya. Berarti banyak. Ternyata ya. Biar paling atas ya kan. Aduh. Jadi dia ngeramal apa aja memang ya? Ngeramal banyak banget dan pasti kalian sobat militan juga pasti udah nonton tuh ya yang dia kayak ditanya-tanyain sebelum 2021 itu mikrofon banyak banget dari media manapun menanyain itu. Berarti kan sebenarnya banyak orang juga yang pengen tahu ya. Iya. Dia ngeramal apa emangnya? Nah, dia tuh meramal berbagai bencana alam akan terjadi. Oke, hari ini kejadian. Yes. Apa di Mamuju gempa bumi. Ya kan? Terus tanah longsor ya. Tanah longsor. Terus ada fenomena alam seperti langit terbelah. Aduh, ngeri amat. Aduh, ini mending di skip aja. Kepikiran. Gue jadi langsung kepikiran. Soalnya gue belum baca juga nih, baru baca sekarang. Yang bagus Mi, langsung Mi skip. Nah, ini yang ketiga, pandemi COVID-19 masih terus berlanjut di tahun 2021. Oke, vaksin aja antriannya sampai 2022 ya guys. Vaksin aja antrian sampai 2022 ya guys. Kan? Sabar ya guys. Nah, yang keempat ada artis
yang tersandung kasus narkoba dan prostitusi. Nah itu mah tiap tahun juga banyak. Ini mah tiap tahun ada guys, yang pakai narkoba juga ada tiap tahun ketangkep. Udah penuh tuh Cipinang deket rumah gue Iya kan. bener makanya. Yang Penuh tetep bagus, aja. gue minta yang bagus nih, yang bagus nggak ada yang bagus emang. Nah ini yang kelima, kecelakaan transportasi umum akan menghebohkan di 2021. Nah ini bikin mules. Gak ada yang bagus ya. Aduh, kok serem banget sih. makanya ini nomor 6. Inisial sosok yang meninggal dunia di tahun 2021. Yang bagus di skip Ya aja. Allah, kagak ada yang cakep ini ya. Yang ketujuh, ada banyak settingan yang terjadi di dunia hiburan. Tiap hari juga settingan. Iya, gitu ya. Aduh. Mi itu ramalan segitu banyak gak ada yang bagus. Oke, itu 7-7-nya sudah saya bacakan semua ternyata. Jadi gak ada yang bagus ramalan dia. Yang bagus jadi apaan ya? Ya. Minimal tuh ramalan gini kayak Indonesia vaksinnya bakalan berlebih banyak, nggak kekurangan gitu ya, nggak ada yang kekurangan. Atau misalnya panen apa Panen gitu kan, gitu ya. Gitu. Aduh, ini ramalan 7-7-nya bikin pala gue puyeng ke semua. Ya. Aduh. Tapi kan kalau soal ramal-ramal dari dulu kita juga udah percaya ramal. Maksudnya bukan percaya sih, udah ada ramalan. Udah ada, Ingat gak dulu zaman kita masih suka nungguin majalah yang seminggu sekali itu, pasti ada kan di antara lo kalau gue sih dulu iya pasti kalau tiap kali majalah I itu datang atau K atau G itu datang, iya ramalan bintang, ramalan langsung balik tuh. Sekarang online kayaknya. Ya kawanku gadis sama apalagi sih lawanku gadis. Ya itulah pakai majalah-majalah. Yang nggak ada kayaknya majalah gaul doang tuh. Majalah gaul dulu ada kayak fantasi gaul atau apa tuh kayak. Iya kan itu yang ada tuh dia tuh. Tapi kalau gadis kawanku kayak masih ada tuh ya. Itu online jadi online semua kan. Nah itu pasti ngecek tuh kan apa ya gitu. Ada apa ya horoskop gitu. Minggu ini ya kan. Atau nggak di TV-TV juga suka ada tuh yang musik-musiknya bener, ya kan bener. Ada backsoundnya tuh ntar ramal-ramalan. Biasanya ya kan? yang ditungguin 2 3 kadang. Asmara? Bukan, ramalan pribadi. Oh ya. Zodiak pribadi. Zodiak gebetan. Sama zodiak pacar. Pacar. Kalau belum bisa move on, zodiak mantan. Iya benar. Zaman-zaman dulu kalau belum move on gue kepoin nih. Asmaranya mantan. Kenapa ya dia? Apa dia punya pacar ya? Apa dia jatuh cinta lagi? Aduh. Itu semuanya kayaknya SOP deh itu ya, SOP-nya gadis-gadis kepo. Zaman dulu mesti kayak gitu deh. Oh mantan gue apa nih zodiaknya? Oh kita dulu biasanya kita dulu. Ini. Terus habis itu pacar atau gebetan, baru habis itu kalau belum bisa move on mantan. Wajib tahu. Karena ramalan tuh banyak berbagai macam tuh. Iya. Ada yang zodiak, ada yang tarot, atau ada yang apa tuh garis tangan? Iya garis tangan. Dulu tuh gue tuh SMA ya pernah tuh belajar baca ramalan pakai kartu remi lah, kartu tarot. Yes. Sampai sekarang gue masih punya di rumah. Ya lo masih punya. Kartu tarot sama buku panduannya tebel karena gue nggak hafal. Jadi abis gue mainin gue buka bukunya. Ini bacanya artinya apa ya? Ada bukunya ya? Ada bukunya. Iya. Gue nggak inget sih. Tapi dulu gue ingetnya tuh dulu gue pernah sekali bisa, terus habis itu sekali nebak terus bisa, terus teman-teman gue kayak pada ngantri. Tapi sumpah ya, itu ngafalinnya susah karena kan kartunya banyak tuh, artinya juga banyak. Iya. Dalam buku, jadi ada bukunya tebel gitu. Jadi ketika gue mainin yang gue pilih itu apa? Yang kartu tarot. Tarot. Pas kalau gue ambil, oh ini nih yang ada bintang, ada cawan air atau apa, artinya apa, kayak gitu-gitu. Dan di bukunya itu tertulis jelas banget. Dan itu nggak tahu kenapa. Entah masuk sugesti gue apa gimana ya, bener semua kadang-kadang tuh. Tapi lo sampai diantri sama temen-temen lo nggak buat itu ngeramal? Ngantri minjem bukunya sama tarotnya. Gue bilang jangan sampai rusak, jangan sampai hilang. Karena gue mau beli lagi bingung di mana. Iya. Itu memang ini sih kalau ramalan ya balik lagi kita kan juga pernah ngobrolin soal ramalan ya di episode keberapa tuh. Ya balik lagi orangnya tuh mau percaya atau enggak gitu. Sugestinya akan baik atau enggak gitu juga. Ini kayak lagi rame banget nih di sosial media, heboh-heboh karena si Mbak Net itu meramal. Kok banyak nih kejadian ya kan. Banyak yang udah kejadian gitu ya. Seperti bulan Januari aja belum selesai gitu ya. Januari belum selesai aja udah kejadian nih dari yang kecelakaan yang kita tahu semuanya. Kecelakaan pesawat, terus juga bencana alam terjadi semua nih. Nah rame nih tuh ribut tuh ya di sosmed. Ngapain percaya ramalan? Emang itu juga udah kejadian aja, misalnya kayak gitu. Atau ada yang bilang, ya memang ramalan itu kan emang ada, tergantung kitanya percaya atau enggak. Sudah dikasih tahu dari dulu juga ramalan emang pasti ada. Makanya ada
larangannya jangan percaya ramalan, itu musyrik. Karena udah tahu zaman dulu pasti bakal ada ramalan ya, Bu. Ada yang dari mulai pakai kartu sampai pakai bola kristal, atau pakai air kayak Mbak Dukun gitu kan. Ada air, kita bisa lihat nih dia lagi ngapain ya kan. Bener. Sampai zaman dulu tuh ada lagi, kalian pernah gak sih ngerasain di supermarket atau di mall ada kayak mesin gede, kita masukin tangan kita, nanti tangan kita di scan, keluar tuh kertas. Iya bener. Semua inget gak sih lo ada mulut yang nganga gitu? Tahu tuh, gue tahu, kayak gue pernah masukin koin berapa gitu ya. Kayak gue pernah nyoba juga. Keluar semua tuh ramalannya di situ tuh. Nah itu makanya tuh lagi rame karena pro kontra lagi ya, sampai ada artis-artis yang marah, itu mah dia mah suka ngeramal mulu katanya gitu. Tapi tuh kadang-kadang salah. Ini namanya ramalan, ada bener ada salah. Sama juga kayak statement juga, kadang ada orang yang bener ada yang salah. Gak ada semuanya yang bener, gak ada semuanya salah. Yang pasti ada benernya ada salahnya juga sih ya. Dan memang ada juga beberapa orang yang ditakdirkan mungkin dia punya kelebihan untuk tahu tentang hal-hal lain yang kita gak tahu. Tapi balik lagi ya, masih bisa benar, masih bisa salah. Tergantung balik lagi ke kitanya ya, Bo. Tinggal percaya atau enggak aja gitu kan, balik lagi. Kalau gue sih ya kayak tadi, kalau yang baik-baik gue percayain aja, gue aminin. Kalau jelek-jelek ya udah lupakan. Namanya juga manusia udah stres, Bo. Gitu. Namanya juga manusia, egois kan. Yang bagus mah iyain aja, yang jelek bagus iyain aja. Lupakan. Yang jelek bye aja. Tapi kalau lo sendiri gimana? Kalau lo yang ramalan jelek-jelek itu biasanya lo apa yang lo ingat-ingat atau? Gue ingat sih pasti. Satu gue ingat, jadi untuk pelajaran sama buat hati-hati. Oke. Misalnya kayak dibilang tadi nih bakal banyak terjadi kecelakaan transportasi umum, mungkin kita jadi lebih hati-hati untuk mungkin pak supir truk, pak supir bis, atau masinis atau yang lain, mungkin bisa jadi peringatan juga untuk berhati-hati sebelum berkendara. Misalnya dicek lagi yuk keretanya, dicek lagi yuk mobilnya gitu kan. Namanya juga kendaraan umum yang pasti dipakai setiap hari tuh. Kita harus cek berkala, sama juga jangan egois mungkin ya. Misalnya cuaca tidak mendukung untuk kecepatan tinggi, ya pelan-pelan aja. Atau cuaca tidak mendukung untuk naik nakoda nih perahu-perahu, ya udahlah stop dulu, nggak apa-apa lagi menunggu sampai semuanya aman baru jalan gitu nggak sih? Tapi kalau lo parno nggak tuh baca-baca kayak gitu? Ya parno sih dikit. Tapi bukan berarti kita juga harus gak takut bisa kemana-mana kan. Atau kita tiba-tiba jadi gak mau naik pesawat. Atau kita tiba-tiba jadi gue jadi gak mau naik pesawat lagi, gue mau naik kereta aja. Ya gak bisa gitu juga ya. Ya balik lagi kan, maksudnya itu kan semuanya udah takdir ya. Yes, ya kalau misalnya kita mau celaka ya di mana aja sebenarnya bisa gitu kan. Yes, kita pelan-pelan aja tiba-tiba ditubruk bisa ya kan. Makanya. Jadi ya kan ada yang bilang dibisikin hantu-hantu itu ada hubungannya gak, Mi? Oh, kalau yang berkendara ya? Orang bisa ngeramal itu karena dibisikin itu gimana? Kalau iya tuh sering banget tuh penerawangan lo sama beberapa hantu-hantuan teman-teman gue. Ya teman-teman gue tuh. Iya. Teman-teman gue ada tuh beberapa yang benci banget sama ramalan, benci banget sama orang-orang yang indigo atau punya sixth sense. Ada beberapa teman gue yang benci. Menurut mereka itu mah ketempelan setan, itu mah dibisikin setan. Sebenarnya kan mereka juga nggak mau ya sebenarnya punya anugerah kayak gitu kali ya. Mereka kan ada sistemnya mungkin yang dikasih tahu lewat mimpi atau dikasih tahu tentang dari pikiran. Iya karena sebenarnya kan mereka juga beda-beda tuh kebisaannya. Ada yang khusus untuk apa, Ada yang bisa dikasih taunya lewat mimpi, ada yang dikasih taunya misalnya lewat gambaran atau dia gambar. Ya balik lagi itu emang punya kelebihan lah ya, karena ada sistem-sistem yang kayak Mbak itu kan juga sebenarnya gue sebut namanya, tolong disensor, ntar gue bisa diapa-apain nih. Kalau dia kira-kira ngeramalnya pakai apa, Mi? Kalau dia ngeramalnya pakai apa? Kalau dia kayaknya sih punya kelebihan ya. Dia kelebihan ya, oke. Kayak Mbah Tit, juga dia kan punya kelebihan tuh Mbah tuh, yang di Twitternya rame banget. Iya. Gue tahu yang melotot tuh siapa. Setelah ini nanti dibisikin sama Mimi. Itu rame mulu. Yang bisikin Twitter dia setiap hari rame, semua orang nanya sama dia. Sampai kasus video 19 detik pun juga ditanya, itu beneran dia nggak sih? Dan dia suka ngasih tahu tuh clue-cluenya di Twitter. Itu memang dia, tapi dia tidak patut disalahkan, bla 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 kayak gitu-gitu. Sebenarnya. Ya. Tapi rame, seru banget emang soal ramal-meramal ini ya. Seru banget nih dua yang tadi gue sebutin itu yang paling rame sosmednya ditanya-tanya sama orang. Dan gue juga ngikutin lagi.
Seru kan? Karena sesuatu yang di depan tuh misteri gak sih? Jadi kepo-kepo pengen tahu Iya ya. benar, sesuatu yang di depan itu misteri, jadi kita kepo, penasaran kan, pengen tahu Yes, gitu. pengen Padahal tahu. sebenarnya tanpa kita perlu tahu pun nanti juga akan kejadian ya gak sih? Iya. Kalau kita mikirnya kayak gitu ya maksudnya. Heeh. Cuma kan emang kadang manusia itu ini ya, apa namanya, penasaran itu tadi ya, Yes, penasaran lebih tinggi. Jadi kalau udah dibisikin ya mungkin akan lebih siap gitu maksudnya. Yes. Akan lebih lebih siap sih ya kalau udah tahu Siap. duluan. Tapi akan jadi nggak seru lah kalau jadi tahu semuanya. Iya, gimana justru sih? malah yang gregetan itu karena kita nggak tahu. Jadi Kita pengen nggak tahu, tahu. jadi pengen tahu. Nah balik benar. lagi itu semua takdir ya guys. Ada juga orang lagi ya itu yang gue baca beberapa buku gitu, ada bukunya cerita tentang namanya Mamat Modol, mungkin tuh sempat ada yang nonton. Mamat Modol dia aja mati gara-gara lagi boker tuh di Jamban. Di Jamban lagi boker, sungai itu tiba-tiba kenceng. Dia metong di situ. Jadi ya kan? Jadi ya itu takdir. Ya itu takdir. Ya. Ya itu gak ada yang tahu kapan kita meninggal dan memang kejadian tuh kapan. Dia aja lagi boker bisa Kita metong. udah hati-hati. Kita nggak tahu, nggak semuanya meninggal karena naik pesawat, nggak semuanya meninggal juga karena kecelakaan yang lain-lain. Pasti ada juga hal lain lah ya. Iya. Ya jaga diri aja lah. Yes, hati-hati jaga diri. Banyak berdoa nomor satu ya. Itu penting sih kalau banyak berdoa itu ya. Apalagi lagi kayak gini ya kondisinya ya. Dikit-dikit berdoa, ya kan, semua jadi mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi 2020 2021 penuhilah dengan doa. Penuhilah dengan doa dan positive thinking pastinya. Benar, positive thinking. Nah, terus apa namanya? Kalau udah ramal-ramalan gitu, selain bisa tahu, terus bisa apa lagi biasanya, Mi? Lo kenapa lu ngulik banget soal ramal-ramalan Gue itu? Gak tahu loh, gue kenapa suka ramalan, gue gak tahu loh. Kenapa? Dari SD gue suka. Iya. Dari SD baca-baca ramalan. Karena penasaran itu tadi atau karena seru? Lu juga masih suka kan, seru-seru gitu gak sih baca-bacanya? Gue pernah ada di masa yang suka sih, tapi sekarang kayak udah nggak ada waktu kali ya buat kayak gitu. Maksudnya ya udah nggak sepenasaran dulu. Dan waktunya kayaknya udah nggak sebanyak dulu juga kali. Waktu zaman dulu kan sempat yang ngulikin tentang tarot, ngulikin tentang kalau zaman sekarang mah tinggal ketik doang tuh, banyak web kan. Bener. Yang web lu kirim aja. Oh iya bener. Jadi ada satu web, apa tuh web yang kemarin gue lupa ya. Pokoknya web apa gitu ya. Web apa. Jadi itu juga dia ngebahas soal jadi kita masukin tanggal lahir, terus nama jam lengkap, lahir, nama lengkap segala macam, terus dia akan muncul lah, itu akan kebaca soal apa sih selain zodiak dan sifatnya segala macamnya dan keberuntungannya itu semuanya diiniin gitu. Jadi sekarang ramal juga udah canggih guys. Bisa tinggal dimasukin ke web aja. Banyak banget lagi webnya. Kalau zaman dulu kan cuman kayak ada beberapa ya di komputer tuh ya, ada gamesnya atau apa. Sekarang banyak banget, bahkan ada yang online juga. Iya benar. Dukun online juga ada guys. Oh iya beneran. Gue sampai segitu ya. Oh iya beneran. Dukun online aja ada guys. Berarti nyantet online juga bisa ya. Nyantet online juga bisa guys. Mending kita santet tuh. Siapa yang pada nyuri-nyuri pada bansos segala macam ya, santet aja guys. Gimana mendingan. Tapi dia jadi tenggelam gara-gara kasus 19 detik ya, Bo. Iya. Bisa aja nih ya ngeluarinnya jadi tenggelam tuh kasus, jadi gak ada yang bahas lagi. Kok jadi kemana-mana kan nih ngomongin soal ramalan nih. Gara-gara santet online sih nih ya. Ini biasanya kalau udah kayak gini waktunya udah habis ya kan. Udah gak jelas mau kemana, bahas semua biar cepet habis. Iya deh Sobat Militan, kalau kamu sendiri gimana? Percaya gak tuh sama ramalan-ramalan di awal tahun atau di akhir tahun biasanya kan muncul? Kalau dari gue sih ya itu tadi, kalau ramalan bagus-bagus gue percayain, kalau jelek-jelek gue skip. Namanya juga manusia egois, pengennya bagus doang. Pilihnya bagus-bagus doang ya. Enggak, maksudnya biar imun tubuh tetap baik. Karena sampai 2022 guys kita jadi kayak gini guys. Harus tetap positif terus gitu. Harus waras terus sampai 2022 ngantri buat vaksin ya. Iya, sampai ngantri buat vaksin. Ya ngomong soal vaksin juga teman-teman jangan lupa, kita belum divaksin semua. Jadi kita tetap harus 3M. Kalau yang udah divaksin juga tetap harus 3M, jaga jarak, cuci tangan sama pakai masker. Dan jangan lupa Ini Militan bisa dengerin di podme.id, bisa juga di YouTube channelnya Hypespace, dan jangan lupa follow Instagram kita di Ini Militan Podcast _L, dan dengerin di Spotify. Juga. Terima kasih sudah mendengarkan kami. Terus apa lagi Mi? Terus apa lagi ya, kita udah bingung ya. Ya udah, sampai ketemu lagi Sobat Militan. Bye Mi. Bye Militan.